Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sehat semua, kita berbahagia dengan keluarga semua, dan kita bisa memberikan yang terbaik pada lingkungan apapun yang kita bisa berikan, ya, mudah-mudahan. Dan pada pagi ini kita akan bicara mengenai Polman Astra. Bagaimana Polman itu mendidik siswa santri-santrinya sehingga menjadi lebih lebih bisa mandiri. Nggak tahu saya situasi sekarang ini seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin Pak Edward akan lebih banyak memberikan informasi pada kita. Nah, kita harapkan kita mendapatkan sesuatu yang nanti saya ingin dilanjutkan dengan diskusi di antara kita. Saya kira itu Pak Edward, langsung aja Pak Edward. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus, Pak. Ya, jelas, bagus sekali. Bagus, Pak. Iya, sungguh nggak ada kata yang paling indah di pagi hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Izinnya kita bisa bersilaturahmi walaupun secara Zoom, ya. Mudah-mudahan tidak silaturahmi karena ini bukan sesuatu kebetulan, tapi ini adalah memang ditakdirkan Allah SWT, karena katanya tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Rasulullah SAW yang sudah sepantasnya menjadi guru kita sepanjang masa. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mohon izin nih, Bapak Pak Kos ini guru saya ini, Pak Kos. Walaupun murid saya, ya, tapi Pak Kos adalah guru saya. Mungkin teman-teman semua ini adalah guru-guru saya. Ada kemudian mungkin awal saya sebetulnya cerita sedikit tentang Polman Astra. Itu sekolahan yang didirikan oleh Astra sejak tahun 95, dan saya bergabung di Polman Astra tahun 96 sebagai instruktur. Dulu saya kerja di pabrik di Honda Astra Engine, dan saya mengawali karir di Astra sebagai operator dari yang paling bawah lah, karena saya dulu cuman orang kampung lulusan STM merantau ke Jakarta mengadu nasib gitu. Kemudian bekerja di Astra sebagai operator. Kemudian sambil saya bekerja di Astra dulu sambil saya jadi guru, karena saya pelan-pelan juga sekolah diploma 3 zaman dulu, ya. Nah, sambil saya kerja di Astra saya jadi guru kalau hari Sabtu karena saya jadi guru. 10 tahun saya jadi guru SMP di tahun 91 sampai 2001 sambil saya kalau sekolah jadi hobi, Pak, gitu. Karena sekolahnya lama sekolah. Menyelesaikan D3 saya 5 tahun, menyelesaikan S1 5 tahun. Jadi saya tuh sekolah S1 tuh 10 tahun. Wah. Karena saya sekolah sambil kerja, sambil urus anak, urus istri, kerja juga. Ya, alhamdulillah. Kemudian 95 Polman Astra berdiri, 96 saya diajak bergabung di rotasi, karena ternyata ngajar tuh saya jadi hobi. Iya, ngajar tuh jadi hobi. Saya katakan ke saya kalau ngajar tuh saya anggap sebagai rekreasi mental. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Gurunya. Dan sampai saat ini saya mengajar di Politeknik Astra, dan saya juga masih menyempatkannya ngajar di beberapa perguruan tinggi lain, ya, di waktu-waktu kosong, terutama hari Sabtu dan Minggu, ya. Iya. Ya, di samping itu karena pengalaman-pengalaman di industri, pengalaman ngajar-ngajar terkait dengan saya juga ngajar-ngajar di beberapa industri, ya kan gitu, di petrokimia, Gersik, semen, Tonasa, dan lain sebagainya, beberapa tempat lah. Jadi sela-sela kosong biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, mungkin itu. Kemudian Polman Astra itu sekarang dulu kampusnya di Sunter, sekarang pindah di Cikarang dan berubah nama dari Politeknik Manufaktur Astra menjadi Politeknik Astra aja, karena jurusannya berkembang, ya.
Yang tadinya hanya jurusan manufaktur, jurusannya ada 3, prodinya ada 6. Jurusannya pembuatan peralatan perkakas presisi, perkakas produksi, kemudian teknik produksi dan proses manufaktur, itu terkait dengan lingkup kerjaan manufaktur. Kemudian ada mekatronika, menggabungkan ilmu komputer, kemudian elektronika dan mekanik, maka lahirnya mekatronika. Kemudian ada manajemen informatika, kemudian ada otomotif. Otomotif kita dibagi 2, ada alat berat dan ada kendaraan berat dan ada kendaraan ringan. Kemudian yang paling baru ada teknik konstruksi bangunan gedung, TKBG. Abilitas di mana, Pak? Maka setelah proses itu, setelah banyaknya jurusan yang bukan hanya terkait manufaktur, maka berubah sejak tahun 2021 berubah menjadi Politeknik Astra yang sekarang ada di Cikarang. Nah, saya izin share ya, Mas Jaki. Silakan. Pak, silakan, Edward. Ya, oke. Nah, di perguruan itu ada, saya view dulu. Di perguruan tinggi itu kan ada Tridharma perguruan tinggi ya. Kalau saya kembalikan sini, nah di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar saja, kemudian ada pengabdian masyarakat ya. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, beberapa tahun lalu, apa kira-kira yang bisa kita beri, satu yang unik yang bisa kita berikan ke masyarakat? Maka waktu itu saya membuat satu konsep tentang pengalaman Kaizen. Kalau ngomong Kaizen pasti Okusang langsung sinyalnya kuat nih kalau ngomong Kaizen, karena Kaizen buat orang Jepang itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi perilaku. Kalau di kita baru ya kegiatan-kegiatan karena butuh improve aja. Nah, lalu membuat konsep bagaimana memasukkan Kaizen ini ke SMK ya. Memasukkan Kaizen ini ke SMK. Kaizen itu satu konsep improvement atau mengatasi masalah atau bagaimana mengatasi masalah dengan berkonsep ya. Karena Kaizen itu 2 kata. Mudah-mudahan kalau salah tolong diperbaiki ya Okusang ya. Kaizen itu artinya Kai itu perubahan, Zen itu yang lebih baik. Jadi melakukan perubahan yang lebih baik. Ya. Waktu itu berpikir satu filosofi, sebuah upaya membangun karakter untuk menjadikan anak bangsa yang lebih kreatif menuju Indonesia yang lebih baik. Mimpi besar waktu itu seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya kan gitu. Bagaimana membangun karakter problem solving. Karena sepanjang perjalanan sebagai pendidik itu semakin ke sini anak-anak kita itu pintar-pintar tapi kreativitasnya agak menurun ya. Iya kan gitu. Kreativitasnya agak menurun dan sampai saat ini pun mungkin ada gejala seperti itu di anak-anak seperti itu. Nah, tapi kita sadari bahwa anak-anak kita sekarang kan anak yang dibesarkan di keluarga kecil, beda dengan kita dulu ya. Kita dulu dibesarkan di keluarga besar, jadi kalau nggak kreatif, mungkin kalau saya dulu, saya orang kampung, desa banget, saya dilahirkan di desa Lampung yang paling Lampung, paling pojok lah ya. Itu ya bayangkan kalau ya paling sedikit dulu orang tua kita anaknya kan 6 lah ya, 5 gitu. Jadi kalau orang-orang mungkin zamannya kita atau zamannya bapak-bapak yang lebih senior dari saya, ya kreativitas kita sudah bangun sejak kita kecil ya. Ya kan, tapi anak-anak kita sekarang kan udah gampang ya. Ya kan mau kemana kalau jauh ya naik motor, bahkan kadang-kadang saya mengunjungi satu sekolahan di daerah Cilegon ya. Itu kewalahan menyiapkan lahan parkir karena anak-anaknya semua bawa motor. Bahkan ada yang jaraknya cuma 2 kilo dari rumahnya, digelindingin motornya doang sudah nyampe gitu, tapi pakai motor gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu memang nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa salahkan karena memang kondisi seperti itu. Nah berangkat dari itu, maka bagaimana kita memasukkan konsep Kaizen ini ke SMK. Waktu itu mulailah kita bangun PT SMK-SMK yang sudah kita pilih, maka dalam kurang lebih 2 tahun kita bisa bekerja sama dengan 20 SMK. Dengan lingkup Banten,
Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Banten dan Karawang lah ya. Waktu itu kita sampai Pandeglang, Kita pilih dulu satu area itu satu SMK. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya bahwa institusi pendidikan kan memiliki peran strategis sebetulnya dalam mempersiapkan lulusan supaya punya daya saing gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini bukan sulit mencari kerjaan karena tidak ada lowongan. Sekarang itu justru sulit itu adalah ngepasin antara lowongan yang dibutuhkan dengan supply tenaga kerja secara kompetensi. Jadi banyak lowongan yang susah diisi karena nggak ada yang kompeten gitu. Nah, sebetulnya itu sekarang itu. Yang kedua mungkin kalau kita lihat dengan dorongan revolusi industri 4.0 ini kan akan berubah secara struktur. Tapi kalau kita lihat menurut beberapa ahli bahwa tetap tetap menjadi pertama adalah bagaimana kompleks problem solving itu menjadi kebutuhan utama di industri manapun. Kompetensi itu menjadi kompetensi utama, sehingga menurut saya waktu itu pas lah untuk memasukkan Kaizen ini ke SMK sedini mungkin. Dan berdasarkan pengalaman kita di pabrik di Astra itu kan sangat kental sekali dengan QCC-nya, sehingga kita dulu sejak SMK mereka sudah diajari tentang konsep problem solving. Oke, nah harapannya bahwa waktu itu kita membantu SMK supaya lulusannya tadi kalau lulusannya memiliki karakter problem solving siap bersaing baik di pasar kerja nasional ataupun internasional. Idealnya seperti itu yang kita konsepkan. Kenapa kita pilih Kaizen konsep atau tadi kalau kita sebutnya bagaimana mengatasi masalah yang berkonsep, karena kalau kita lihat hampir semua kegiatan membutuhkan Kaizen, sehingga masuk ke SMK mau jurusan apapun, mau bagian apapun itu tetap masih oke, karena Kaizen itu bisa diterapkan di aktivitas apa saja. Jadi baik aktivitas jasa, produk barang nyata dan lain sebagainya bisa diterapkan. Kemudian bisa dilakukan siapa saja. Jadi improvement kita sebutnya Kaizen tuh. Nah, kedua biaya yang diperlukan relatif murah ya. Jadi kalau sekolah itu mau menerapkan ini biayanya murah gitu. Hasilnya luar biasa ya. Jadi saya sering menyebut Kaizen itu adalah konsep melakukan yang biasa-biasa saja untuk menghasilkan yang luar biasa. Ya kan gitu. Nah, manfaat programnya ini mungkin siswa itu paling tidak siswa mampu melihat masalah. Jadi ya saya waktu itu berpikir bahwa konsep Kaizen itu bahwa pertama mampu menganggap sesuatu itu masalah, menandai masalah. Jadi karena menurut beberapa literatur itu masalah terbesar ketika masalah tidak dianggap masalah gitu. Itu masalah terbesar. Jadi siswa itu kan punya karakter ini, bisa melihat masalah. Jadi ketika harapan dan kenyataan tidak sesuai, dia katakan ini masalah. Ketika rencana dan aktual tidak sesuai, dia katakan ini adalah masalah. Paling tidak satu langkah pertama buat anak didik kita, generasi-generasi kita yang akan datang itu mampu melihat atau menandai masalah itu dulu yang paling sederhana. Lalu berpikir kreatif, iya kan gitu. Dan lain sebagainya, itu mungkin kemampuan yang kita harapkan dari siswa. Nah, waktu itu sampai kita konsepkan kira-kira apa materi yang akan disampaikan kepada mereka. Ya paling tidak 1 semester mereka bisa belajar ini. Kan gitu. Nah, kegiatannya bisa dilakukan di sekolah, di rumah dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu pembelajaran mereka ya. Iya kan gitu. Kemudian diharapkan sekolah juga untuk sebagian besar mereka melanjutkan kuliah. Oke, ini mungkin foto-foto kegiatan yang pernah kita lakukan, kita sempat melakukan, dan ternyata luar biasa ide-ide anak sekolah kita itu luar biasa ya. Ininya mereka sebetulnya masalahnya kadang-kadang wadahnya tidak diwadahi saja, dia kan dibiarkan mereka
berpikir bebas, akhirnya banyak ide-ide mereka yang menarik sebetulnya. Berdasarkan pengalaman saya mendampingi 20 SMK itu, ternyata luar biasa, banyak sekali improvement yang mereka lakukan, ya kan. Dan kita batasi, mereka mencoba mencari masalah-masalah yang dari lingkungan mereka. Mungkin itu sekedar bahan awal, mungkin bisa bisa lanjut dengan diskusi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, para guru-guru saya di Zoom ini, mungkin banyak hal yang kurang dari saya, dan ada guru besar saya nih, Pak Marco. Assalamualaikum Pak Marco. Pak Marco ini guru besar saya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Edward sudah memberikan masukan yang sangat bagus sekali untuk kita diskusikan. Nah, yang saya tangkap, SMA Polman sekarang itu udah punya visi. Wah, bagus sekali visinya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kebutuhan, ya, yang kedua itu ternyata kebutuhannya tuh bukan kita nggak butuh karyawan, tapi kebutuhan itu disesuaikan dengan apa kompetensi si anak itu, sehingga klop. Itu yang kedua. Saya ingin memberikan kesempatan pada saudara-saudara saya, ya, terutama Pak Johari ini. Pak Johari ini dia seorang guru di di STMI, di SMTI. Ya, dia juga ngelihat prospek kayak ini tuh seperti apa. Ya, Jaki, karena saat ini Pak Edward ini Polman Astra lebih banyak kepada sekolah umum. Bagaimana kalau pondok nih? Nanti Jaki cerita seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin saya minta tolong untuk bagaimana sih kalau di Jepang tuh gimana? Ya, kalau Jepang ini mungkin Mr. Oku atau Pak Oku nanti bisa memberikan informasi pada kita. Nah, 3 orang dulu, yang lainnya setelah itu deh. Ya, silakan Pak Johari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Maaf saya beberapa minggu tidak bisa bergabung karena ada urusan yang juga penting. Dan bisa kumpul kembali. Nah, sesungguhnya untuk komentar ini, saya belum ada komentar dulu. Oh gitu. Ya, saya belum ada komentar dulu, karena saya belum ini, tapi saya memahami itu tadi yang dipesan dari Pak Edward yang sangat bagus. Baik, baik. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan sama ini. Saya juga pengen tahu di Pak Suwarno ini sebagai orang publik nih. Ya, oke Pak Johari, nanti dengerin aja dulu deh diskusi kita. Terima kasih, mohon maaf ya. Wah, iya. Oke, Jaki, silakan Jaki. Orang dari pondok, ada nggak peluangnya di pondok ini yang lebih baik? Silakan Jaki. Tolong wajahnya diperlihatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Jaki. Jazakallah masih bisa terus berkomunikasi dengan Pak Edward. Yang sedikit flashback, Pak Edward itu dosen Zaki dari Polman Astra sampai akhirnya ketika D3 pun menyelesaikan ujian akhir pembimbingnya Pak Edward juga, mungkin kalau Pak Edward masih ingat. Iya. Alhamdulillah, kalau Zaki melihat pertama Pak Edward itu, mohon maaf nih Pak, ingin sedikit menceritakan, Pak Edward itu termasuk dosen yang nyaman ketika diajak diskusi, sehingga mahasiswa itu berani untuk mengungkapkan ide-ide. Karena ada beberapa dosen juga yang ketika diskusi itu terkesan agak nge-push gitu, akhirnya mahasiswa jadi nggak berani keluar idenya. Tapi Pak Edward itu seperti memancing sampai akhirnya kita nyaman, kemudian ide-ide itu keluar dengan sendirinya. Kemudian mengenai Kaizen, ini Kaizen, Zaki tertarik sekali dengan tadi perkataan dari Pak Edward adalah kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi ini sangat berdampak luar biasa. Ya, dan proses itu sangat, saya betul-betul itu saya percaya
proses Kaizen itu sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya, jadi saya selalu bilang Kaizen adalah ibadah itu. Ya, itu pertama. Dan yang kedua itu tadi ada itu ya, race maksudnya itu ya, lomba ya. Ya. Ya, jadi lomba-lomba itu sangat bagus. Dan apalagi kalau itu ya generasi pokoknya itulah SLTA ya, usia SLTA sampai kuliah itu mereka bisa tumbuh dengan pertandingan yang macam-macam. Dan kalau di Jepang saya sering senang nonton itu namanya robotik. Jadi robotik ya. Pokoknya itu ada lomba di Jepang dan kalau nggak salah lomba di seluruh dunia juga. Jadi siswa-siswa bikin robot dan itu dengan robot itu bertandingan setiap tahun ada temanya ganti-ganti gitu. Dan saya berharap itu SMK atau Politeknik Astra itu nanti hadir dan bisa dapat itu ya, bisa menang itu sangat bagus. Dan anak-anak yang ikut itu ya kontes robot itu mereka itu kerja di perusahaan-perusahaan yang ternama gitu semua ya. Dan itu tadi seperti itu ya, Pak Kos juga bilang sebenarnya namanya ruangan kerja itu sebenarnya tempat yang cari, sebenarnya perusahaan yang cari itu SDM-nya. Ya, jadi kita jangan salah, bukan kita yang cari perusahaan, tapi perusahaan yang cari SDM. Karena perusahaan yang mau maju, kalau mau maju tentu saja butuh SDM yang handal, kompetensi. Ya, jadi kuncinya ada di situ. Jadi Indonesia itu mungkin ya sekarang harus ganti pola pikir ya. Dan untuk meningkatkan itu ya kompetensi itu ya kembali ke Kaizen itu sangat bagus. Dan untuk meningkatkan Kaizen itu kompetensi atau lomba-lomba itu. Aku ya, nih Jaki teruskan yang tadi. Bisa nanti saya minta tolong dari orang industri ya, Pak Suwarno bisa memberikan masukan ya. Mungkin yang lain silakan aja nanti komunikasi bebas. Silakan Jaki teruskan yang tadi. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf koneksinya agak kurang bagus di sini udah beberapa hari ini. Sedang dicari masalahnya apa. Nah, alhamdulillah melanjutkan Pak Edward, mohon izin. Dari Zaki pribadi ada pertanyaan yang sedikit menggelitik ketika terjun ke dunia pondok pesantren Pak Edward. Zaki sangat berharap santri-santri di sini sekalipun belajar agama, tetapi mereka juga sebagai problem solver ketika berada di lingkungan manapun, mereka sebagai solusi buat orang-orang yang ada di sana. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, Zaki ngelihat tadi ada salah satu konsep Kaizen tuh. Bagaimana seorang siswa bisa mencari masalahnya apa, kemudian bisa mengidentifikasi dan sampai bikin proposal kayak semacam bagaimana penyelesaiannya. Nah, kira-kira Pak Edward, apakah bisa diterapkan di tempat pendidikan yang tidak memiliki background teknik nih Pak Edward? Karena saat ini yang Zaki tahu, Kaizen itu biasanya diterapkan di SMK yang memang punya background teknik, kemudian di politeknik, di industri yang ada background tekniknya. Bagaimana dengan yang background-nya background agama? Mungkin seperti itu Pak Edward pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Pak Edward nanti aja ya, tahan dulu ya. Ini kayak saya pengen orang industri nih bicara tentang apa yang disampaikan Pak Edward. Silakan Pak Warno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Pak Kos, Pak Jaki, Master Uko, Ogosang, dan salam kenal Pak Edward. Iya, salam kenal Kalau Pak. Sama Pak Edward saya namanya udah nggak asing Pak, karena udah hampir selalu dengar karena kita sering dengar dan sering melihat kegiatan Pak Edward. Karena tempat kami kebetulan buat langganan PKL-nya
anak-anak Polman sudah sekian tahun ya, puluhan tahun ya. Yang ketemu hampir tiap tahun ketemu ya. Ya, terima kasih. Cuman begini Pak, mohon maaf para senior-senior kita yang ada di forum ini, kebetulan kita ini di industri. Harapan kita sangat penting, sangat senang dengan program Kaizen dan lain sebagainya, akuisisi Kaizen itu sangat senang. Akan tetapi saya kesulitan untuk menggerakkan supaya kesulitan di dunia industri. Nah, ini konsep-konsep apa yang mungkin penerapannya bisa lebih mudah mungkin menurut Pak Edward kan kelihatannya sudah sangat pakar untuk penerapan Kaizen di perusahaan-perusahaan, di sekolahan-sekolahan gitu ya. Kita ini di dunia industri mungkin bukan tempat saya aja hampir mayoritas, tetapi saya merasakan Kaizen sangat dibutuhkan, akan tetapi penerapannya itu tidak bisa mandiri gitu Pak. Mungkin dari saya begitu Pak Edward, mohon pencerahannya mungkin. Terima kasih Pak Sarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edward. Oke, jadi Mas Jaki dulu ya. Tadi gimana kalau pesantren? Saya pikir yang kita gerakkan adalah kerangka berpikirnya Mas Jaki. Masalah objeknya apa saja boleh. Bahkan ada satu sekolah itu malah basicnya bukan teknik, yang bekas SMEA, kan SMK juga namanya ya. SMEA itu kan lebih banyak jurusannya akuntansi. Dan mereka akhirnya punya beberapa improve, bahkan mereka mengimprove beberapa metode yang dipakai di akuntansi, mereka sederhanakan ya. Itu bisa di pesantren. Nah, saya sekarang malah mulai masuk, kalau tadi di pesantren saya sekarang kebetulan ya alhamdulillah ditakdirkan juga ada bergabung di 2 yayasan di dekat rumah, yang yayasan pendidikan yang dari mulai TK sampai dengan SMP. Nah, saya sekarang sedang menggarap guru-gurunya. Tentu kalau di sekolah gurunya dulu yang digarap gitu. Karena murid itu akan ngikutin gimana gurunya. Begitu luar biasa di sekolah itu kepatuhan murid terhadap guru. Nah, gurunya yang kita bangun. Sebetulnya yang kita bangun adalah kerangka berpikirnya, kerangka berpikir problem solving. Ketika melihat sesuatu yang berbeda, oh ini ada masalah. Jadi mereka, nah ini masalah kita kan basic yang kita nggak sering terlupakan adalah kreativitas thinking ya. Atau kekritisan kita. Nah, ini yang kita pancing mereka untuk kritis gitu. Ya kan, salah satu contoh anak-anak yang pernah saya bingung, contoh gini, ketika mereka berwudu dengan aliran keran yang begitu deras, mereka tampung airnya, ternyata sekali berwudu kok 1 liter cukup, 2 liter cukup, 5 liter cukup, kenapa pakai yang 5 liter? Itu salah satu contoh yang pernah dilakukan. Salah satu mereka mengimprove, menghemat wudu gitu, menghemat air wudu, dan akhirnya penghematan itu luar biasa. Lalu memanfaatkan air wudu itu untuk menyiram tanaman, mereka tampung lagi, dilanjutkan lagi dengan ide berikutnya. Dari segi air wudu itu aja panjang ceritanya gitu, dan akhirnya mereka jadi itu yang saya katakan, melakukan sesuatu yang biasa saja tapi hasilnya yang luar biasa. Ya kan, mereka cuma ngerubah keran aja, kebetulan mereka ada background teknik, oh kerannya dikasih stopper, kerannya separuh saja gitu. Karena ternyata berwudu itu 1 liter cukup, bahkan pernah dicontohkan Rasulullah itu sedikit sekali, untuk berwudu itu cukup. Tapi kenapa kita mesti pakai air yang begitu banyak kan gitu. Nah kan tadi kata Okusang tuh, Kaizen tuh ibadah gitu. Tadi kata, jadi improve dan lakukan improve di lingkungan. Jadi di pesantren pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya sekarang sedang memperkenalkan pada guru-guru SD. Jam 6 lewat loh. Guru SD. Saya ikut di beberapa, ada 2 yayasan, yang ada yang 1 sampai SMP, yang 1 sampai SD. Sekarang hari ini pun saya memberikan pembekalan guru-guru untuk Kaizen ya. Nah itu yang pertama. Itu yang mungkin Mas Jaki ya. Untuk kapan-kapan saya main deh ke pesantren. Amin, amin. Ya, sangat diharapkan. Kapan saya main ke pesantren? Sekarang agak longgar nih sekarang. Siap, Nah kemudian Pak Warno, makasih Pak Warno. Ini beberapa kali ketemu Pak Warno nih. Iya kan itu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Kalau di pabrik harus ngantri dulu mau ketemu Pak Warno nih. Nah tadi memang
ya banyak keluhan dari beberapa perusahaan tuh adalah, nah memang gini Pak, kompetensi itu kan sebetulnya membangun dua pilar ya. Kadang-kadang justru kompetensi itu dibangun dua pilar. Pilar yang pertama itu kalau saya cuma menyederhanakan, yang apa, knowledge, skill, dan attitude itu kan itu kompetensi ya. Cuman kalau knowledge digabung sama skill itu jadi apa ya, knowledge digabung sama skill itu mampu, kemudian kalau attitude itu mau. Nah sekarang membangun kemampuan itu gampang, memang membangun kemampuan. Cuman apa yang dikatakan Pak Warno, membangun kemauan itu yang sulit gitu. Mereka kalau teori-teori Kaizen itu sederhana, ya kan. Mengajar 8 langkah itu sederhana. Belakang mengatasi apa latar belakang target dan sebagainya itu gampang. Diajarin itu nggak cukup 1 hari lah, itu mereka bisa langkah-langkahnya. Tapi yang sulit memang membangkit kemauannya. Nah kalau kemauan itu masalahnya, kalau kompetensi kalau tadi mereka dikatakan kemampuan itu lebih ke pekerjaan tangan, tapi kalau kemauan itu lebih ke pekerjaan hati Pak Warno. Dan memang harus punya trik-trik. Trik-trik itu apa? Ya tadi ada racing, bisa menyemangati mereka, ada insentif, ada. Nah sebetulnya insentif itu uang perusahaan. Contoh gini Pak, hasil Kaizen itu sekarang bisa hasil Kaizen itu sekarang itu bisa dikonversi dalam bentuk uang. Nah uang itu kita sekarang menyebutnya NQI, Net Quality Income. Net Quality Income itu sebetulnya kalau tadi perusahaan memberikan insentif itu diambilkan dari sebagian dari Net Quality Income. Jadi umpamanya kalau umpamanya di perusahaan Pak Warno, katakanlah sekarang itu perusahaan-perusahaan di Astra itu sudah bisa 3 bahkan 4 periode dalam 1 tahun. Dulu kan 1 periode, 2 periode, atau 1 siklus dulu. Sekarang sudah bisa 4 siklus. Jadi setiap 3 bulan bisa menyelesaikan 1 improve, setiap 3 bulan menyelesaikan 1 improve. Dan kalau itu digabung, kemudian setiap improve itu diuangkan, dikonversikan, yang disebut dengan net quality income. Net quality income itu rumusnya sederhana saja, saving dikurangi cost of project, hasilnya berapa. Dan sebagian dari itu biasanya perusahaan menjadikan itu insentif. Nah biasanya kita nggak bisa terlepas dari itu. Di samping itu kita pendampingan. Pendampingan itu artinya dari pimpinan-pimpinannya, sebagai fasilitatornya juga harus memberikan contoh itu Pak Warno. Jadi ya, memang dilakukan adalah untuk orang-orang tingkat operator. Cuman harus diberikan contoh oleh sama ketika kita akan memperbaiki sesuatu hal yang terkait dengan karakter yang bagus kan, kalau diberikan contoh dulu. Kalau kita karyawan kita tidak terlambat, ya atasannya tidak terlambat gitu. Dan ada orang tua, dulu saya sering jadi guyon, mohon maaf ini, ada orang tua yang nyuruh anaknya berhenti merokok, tapi bapaknya merintah sambil ngerokok, kan itu nggak mungkin. Betul. Ini menjadi penekanan. Saya selalu katakan ke teman-teman dosen di tempat saya, kalau mau menjadikan mahasiswanya rajin, dosennya rajin dulu gitu. Iya kan gitu. Nah itu yang mungkin yang harus dibangun, memang yang harus dibangun kemauan tuh adanya di hati. Yang harus dibangun adanya di hati. Nah ini memang perlu sentuhan-sentuhan. Kalau dulu Pak Kosasi suka ngadain acara, perlu sentuhan-sentuhan kolbu, perlu diajak mereka secara pelan-pelan gitu. Nah dan itu yang mungkin saya rasakan yang dibangun oleh Astra, corporate culture-nya Astra itu. Kenapa Astra itu sangat mudah menggerakkan Kaizen itu? Kalau di Astra kan bahkan tanpa diajari mereka belajar dengan seniornya gitu. Iya kan gitu. Saya dulu belajar dengan Pak Marco di pabrik gitu. Bahkan ada ada operator itu, ini pemandangan yang luar biasa. Kalau ditanya kenapa sih kamu buru-buru ngepel lantai, saya takut diduluin. Diduluin siapa? Diduluin kepala seksinya. Iya betul. Nah, dulu para pimpinan di Astra waktu saya di pabrik itu, yang namanya kepala seksi itu bukan nggak pernah cuma nyuruh, tapi dia ngasih contoh. Kalau ada air tergenang, dia ambil lapel, dia ngepel, sehingga si operatornya malu. Ketika saya jadi operator tuh saya malu kalau
kepala seksi saya ngepel sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita munculkan memang. Nah, dan ini tidak sederhana. Iya kan, menggerakkan hati itu karena sesungguhnya yang membolak-balik hati kan adalah Allah sebetulnya. Kita hanya ikhtiar saja. Kemauan itu ada di hati. Nah, ini yang saya katakan tadi, 2 pilar. Kalau membangkitkan kemampuannya gampang, Pak Warno. Mengajari mereka QCC itu gampang banget gitu. Cuman memang ada kesulitan membangkitkan kemauan. Nah, itu yang memang di area yang berbeda. Tapi pelan-pelan. Kalau ini saya siap membantu Pak Warno. Oke. Ya. Terima kasih Pak Edward. Makasih Pak Edward. Ini sekali lagi Pak Edward nih ya. Dan saya mau kasih kesempatan tadi Jaki ya, anaknya Pak Edward. Sekarang saya minta tolong gurunya. Tadi ada satu hal yang penting sekali. Gurunya siapa? Gurunya Pak Edward itu Pak Marco. Tadi ada yang penting sekali ya, bahwa kebutuhan tidak sejalan dengan yang ada anak-anak kita sekarang. Yang dibutuhkan itu adalah yang nggak ada di anak-anak kita. Nah, sekarang yang membangun kemauan itu adalah pendidikan. Ya, yang membangun kemauan itu adalah pendidikan di samping orang tuanya tentunya. Di samping Pak Warno seandainya di industri. Nah, sekarang tuh gimana menyikapi itu? Silakan Pak Marco. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi saya sering disebut guru oleh Pak Edward, bangga karena muridnya lebih pintar dari gurunya akhirnya. Jadi itulah sangat membanggakan ya. Jadi Pak Edward ini adalah murid yang sangat potensial ya, sehingga bisa lebih pintar dari gurunya. Kebetulan saya ini kan sampai sekarang juga masih kontak dengan SMK. Kemudian baru minggu yang lalu saya rekrut kemudian interview SMK. Memang problem utama itu di karakter sebetulnya. Kalau masalah skill dan knowledge itu bisa dibentuk dengan karakter tidak mudah. Maka betul yang disampaikan oleh Pak Edward tadi adalah pertama yang harus dibangun itu adalah karakter gurunya. Maka pada waktu minggu yang lalu saya rekrut ke SMK di Banyumas itu, saya ketemu gurunya dulu, gitu ya. Ketemu gurunya dulu, kemudian saya coba sampaikan murid-murid mereka yang diterima di perusahaan itu kondisinya seperti apa, gitu ya. Nah, terus kita diskusi apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa hilang, yang kita inginkan bisa didorong untuk bisa tumbuh, kira-kira kan gitu. Jadi banyak murid-murid itu seperti Pak Riwat tadi gitu, mengatasi masalahnya sendiri aja nggak bisa gitu ya. Begitu dari daerah ke Jakarta, di tempat kosnya udah bingung, nanti di tempat kerja di pabrik bingung sendiri gitu. Padahal itu hal-hal yang sebetulnya kalau dibekali dari awal mungkin dengan mudah diatasi. Karena sesuatu itu kan cukup kalau nggak tahu tanya, gitu kan? Kalau nggak tahu tanya, sudah tahu caranya, ikuti sesuai yang sudah diberitahukan oleh mereka yang lebih pinter, gitu aja gitu. Tapi banyak murid itu nanya aja nggak berani gitu ya. Nanya aja nggak berani, kemudian begitu diajari seolah-olah dia ngerti, tetapi kenyataannya sebetulnya belum ngerti. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan gitu ya. Akhirnya timbul kesalahan. Pada waktu timbul kesalahan, pada waktu melakukan, begitu ditanya, mereka diem aja gitu, nggak berani menyampaikan bahwa oh iya tadi saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi kerja, misalkan dia diem aja gitu ya. Dan kadang-kadang yang sekarang ini yang agak aneh itu begitu ditegur itu nggak merasa bersalah gitu ya, merasa ya biasa aja gitu. Nah, itu karakter itu yang mesti kita bangun gitu, keberanian menyampaikan pendapat, kemudian kemampuan untuk mengatasi persoalan. Jadi pas banget ini saya ketemu dengan karakter problem solver ini gitu. Jadi melihat sesuatu itu sebetulnya kehidupan ini selalu adalah problem gitu. Di tempat kerja itu nggak ada yang nggak ada problem. Kalau ada orang mengatakan di tempat kerja nggak ada problem, malah dipertanyakan. Harusnya ya selalu ada problem gitu ya. Cuma definisi problemnya itu biasanya yang dilakukan di tempat kerja kan cuma
Kalau targetnya nggak tercapai, problem. Kalau standarnya nggak jalan, baru problem. Padahal problem itu adalah termasuk tadi yang Pak Edward katakan. Di tempat lain itu udah lebih bagus loh. Kalau kita tidak bisa sebagus orang lain itu problem gitu. Jadi ada kondisi ideal yang harusnya kita wujudkan, tapi di tempat kita belum mencapai kondisi ideal itu problem. Nah, problem itu kan yang penting begitu kita tuh problem. Kemudian kita cari solusinya. Bagaimana cari solusinya? Ya pakai fishbone aja kan. Salahnya. Kalau udah ketemu akar masalahnya, nggak semua masalah bisa diselesaikan. Yang prioritas yang mana bisa diselesaikan lebih dulu. Nah, pola pikirnya ini yang kita ajarin, gitu ya, kita sampaikan bahwa pola urutan cara berpikirnya ini kita sampaikan. Jadi segala sesuatunya begitu ya, kita kasih ilmunya dulu. Kemudian kita kasih tahu caranya, kemudian kita kasih contoh, kemudian dikasih wadahnya tadi yang Pak Suwarno ya. Jadi perlu wadah Pak Suwarno kalau mau menjalankan Kaizen. Ada wadahnya, ada orang yang menggerakkan. Kalau nggak ada wadahnya, nggak ada orang menggerakkan, suruh jalan sendiri ya agak susah. Jadi butuh ya. Jadi orang yang memang menggerakkan itu diwadahi. Nah, orang yang menggerakkan ini mesti proaktif terus gitu ya. Tadi memberikan pelatihan, memberikan klinik, konsultasi, kemudian memberikan contoh-contoh, kemudian selalu advice supaya dia timbul semangatnya untuk problem solver. Nah, kalau ada orang seperti itu, nanti setiap kemudian tadi dilombakan gitu kan, dilombakan, ada lomba suggestion system, ada lomba QCC. Nanti berjalan gelinding sendiri gitu ya. Nah, begitulah kira-kira secara umum. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kalau kita mau mengembangkan tim kita lah kira-kira itu. Ya. Alhamdulillah. Ya di sini ada Jaki, di sini ada Pak Edward, di sini ada Pak Sumarko, lengkap nih. Mereka adalah guru-guru ini kita. Tapi terakhir ya, sebelum Pak Edward kasih statement. Terakhir saya minta tolong siapa aja silakan bebas bicara ya, silakan siapa yang mau ya, silakan Pak Sayugo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lengkap nih Pak, ada guru besarnya tadi memang dari, terus ada gurunya, ada muridnya. Memang kelihatan Pak dari tadi yang saya simak ini. Guru besar itu kelihatan bedanya gitu Pak, sama gurunya gitu ya. Jadi cara menyampaikan, cara memotivasi. Kembali lagi masalah Kaizen, saya waktu bekerja itu juga sebenarnya pelaku dari Kaizen. Jadi memang betul yang disampaikan bahwa Kaizen itu bukan semata-mata milik orang teknik. Tapi Kaizen itu memang bisa diterapkan di mana saja, Tadi contoh yang disampaikan Pak Edward itu masalah air wudhu. Itu memang betul diperlakukan atau masalah itu dibedah, dicari masalah apa penyebabnya sampai sedetail itu. Jadi sebetulnya berapa liter sih yang dibutuhkan gitu. Nah ini sama ketika saya dilakukan dengan Kaizen. Gitu. Jadi mulai dari mencuci mobil itu berapa liter sebenarnya ya? Kenapa kok boros sekali gitu? Nah itu bisa jadi improve untuk ujung-ujungnya. Memang kembali lagi tadi yang saya juga baru sadar gitu bahwa insentifnya itu harus ada diberikan gitu. Ternyata memang betul. Kenapa? Karena savingnya luar biasa gitu kan. Misalnya contoh tadi yang gampang itu udah berwudu 5 liter cukup, 1 liter cukup. Kenapa nggak pakai 1 liter? Artinya di situ savingnya udah luar biasa gitu, banyak sekali gitu. Jadi dengan insentif yang diberikan itu hanya berapa persen dari profit yang didapatkan perusahaan, tapi itu benar-benar bisa meningkatkan dari performa perusahaan itu sendiri. Seperti itu Pak. Nah kemudian tadi masalah yang disampaikan Pak Edward untuk memberikan kurikulum ini di SMK gitu Pak ya. Menurut saya itu mungkin bisa dikembangkan lagi ke, nggak tahu mungkin ada dari pemerintah lah, mungkin harus ada campur tangan di sini karena kembali lagi kalau nggak ada support dari pemerintah mungkin
nggak bisa jalan gitu. Artinya hanya spot-spot aja gitu Pak. Kebetulan Astra kembali lagi tadi yang disampaikan bahwa perusahaan itu yang membutuhkan, dia yang tahu kompetensinya. Artinya saya harus masukkan ini di sini gitu. Tapi pembekalan ini menurut saya itu sifatnya umum karena Kaizen itu bisa dilakukan di semua bidang. Tadi saya bilang, jadi waktu saya sekolah dulu juga tidak ada pembekalan ini gitu. Jadi ketika kita masuk ke dunia pekerjaan baru, ternyata ada urutan-urutannya seperti ini. Nah mungkin alangkah baiknya jika ini bisa diterapkan mungkin dari tingkat SMK sesuai dengan kapasitasnya, kemudian di Politeknik ya mungkin saya yakin kalau di Politeknik Astra sudah ada ya, kebetulan saya dari Politeknik juga. Kelihatannya sih belum ada nih sampai sekarang nih. Itu gitu. Atau apapun namanya gitu ya, tapi untuk problem solving sampai mendapatkan penghematan yang luar biasa memang betul bisa didetailkan sampai seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Banyak sekali yang saya dapatkan. Terima kasih Pak. Ini Pak Sayogo nih bantu kita untuk mobil nih ya. Terima kasih ya. Mobil buat tanggal 9 teman-teman sekalian. Saya dapat inspirasi tadi dari Pak Oku malah bilang bahwa sebenarnya Kaizen itu adalah ibadah. Lakukan seperti pada diri belum kita jadikan sebagai Kaizen. Banyak sebenarnya hal-hal itu bisa disampaikan. Ini udah jam 6:30, saya minta 6:30 kurang. Banyak sekali yang mau bicara, Pak Supandi belum, Pak Jul belum, aduh, Pak Rahid belum, Pak Rahid ini gurunya Kaizen nih. Aduh, saya minta tolong Pak Edward karena harus tugas. Ya Pak Edward harus 7:30 jam berapa lagi, jam 7 harus berangkat. Jadi Pak Edward silakan apa statementnya? Mungkin sederhana saja bahwa sebetulnya Kaizen yang dilakukan di orang-orang Jepang itu sebetulnya sudah mohon maaf karena saya Muslim, saya mengambil contoh sebetulnya gini, walaupun ini bukan hadis katanya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Orang-orang rugilah apabila hari ini sama dengan hari kemarin dan bangkrut apabila hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Ini 1400 tahun yang lalu ini kita dengar ini. Kita ngamalin orang Jepang ya. Ya kan? Betul. Di filosofi ini sangat favorit Pak di kalangan kita sebagai Muslim ini. Iya kan? Bangkrutlah apabila hari ini lebih baik, lebih jelek daripada hari kemarin kan gitu loh. Yang dilakukan filosofi Kaizen seperti ini. Dan ingat bahwa kreativitas itu akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi mari kita ajak anak-anak itu berkreatif. Jadi hari ini kreativitas hari ini akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Mungkin itu terima kasih. Saya sebenarnya tertarik dengan Pak Jul itu di sekolah penerbangan ya. Pak Jul pengen sekali lagi lihat gimana konteksnya sekolah penerbangan gitu kan. Pak Jul itu akan cerita nanti pada tanggal 9. Pak Edward nggak ikut sih ya. Tanggal 9 itu kemana ya Pak ya? Kedua pabrik, kedua industri. Kita kunjungan industri ke Madawikri. Oh, Madawikri di Cikarang Utara ya? Iya, betul. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan saya bisa langsung ke sana. Madawikri Cikarang Utara, kayaknya saya pernah ngasih pelatihan juga di Madawikri itu. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di acara dan gelombang yang sama nanti ya. Amin. Mudah-mudahan tetap sehat kita semua. Silakan saya terima. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena segala kenikmatan, segala kebaikan, bahkan Kaizen yang kita rasakan dari hari ke hari itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min ni'matin min Allah." Nikmat apa saja yang kamu dapatkan
faminallah, maka sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, semata-mata itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun hari ini Bapak-bapak sekalian dikumpulkan di forum silaturahmi ini semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya wabil khusus yang diamanahkan sebagai pelayan santri-santri di pondok telah mendapatkan nikmat tentang pelajaran Kaizen dari Pak Edward, yang betul tadi Pak Edward sampaikan di akhir statementnya bahwa sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan itu Pak. Rasulullah bersabda, "Man kana yauman khairan min amsihi fahuwa radihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana mislu amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Wa man kana yauman syarran min amsihi fahuwa malghunun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, dia adalah orang yang celaka. Ini konteks hadisnya Pak diperselisihkan oleh para ulama. Tapi para ulama mengatakan, jumhur artinya mayoritas ulama mengatakan ini hadis dhaif. Tapi kalau hadis itu terkait dengan motivasi, maka dia bisa dijadikan sebagai landasan berpikir bagi umat Islam. Secara khusus Pak Kos dan Bapak sekalian, kalau di pesantren sendiri sebenarnya anak-anak kita di sini setiap hari ada Kaizen Pak. Misalnya contohnya ya, besok itu mereka harus menambah jumlah hafalannya. Mereka harus lebih rapih tempat tidurnya daripada kemarin, kemudian lebih rapi menata sendalnya daripada hari kemarin, dan itu adalah menurut saya Kaizen. Karena konsep Kaizen ini juga sudah pernah dapatkan di waktu bergabung di DBA 20 tahun yang lalu. Oh gitu. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Edward hari ini sangat bermanfaat. Insya Allah menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Dan saya menghimbau diri saya pribadi dan Bapak sekalian, forum hari Jumat ini adalah forum silaturahim, Pak. Dan inilah yang akan memanjangkan umur kita. Ini akan memperbanyak rezeki kita, insya Allah. Dan kita berterima kasih kepada Pak Kosasi yang senantiasa mengundang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan. Ini saja Pak Kos, saya doakan yang terbaik untuk Bapak anggota grup yang ada di forum ini. Semoga Allah menjadikan sisa-sisa umur kita adalah umur-umur yang bermanfaat dan menjadikan akhir kehidupan kita sebagai husnul khatimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, alhamdulillah ya, jangan lupa Jumat depan nanti disampaikan tentang IT ya, tentang teknologi informasi ya, bagaimana perkembangan sampai saat ini. Kebetulan yang disampaikan ini Ketua Kaprodi dari TI itu sendiri ya. Ini siapa dia? Dia adalah anaknya Pak Supadi. Alhamdulillah saya bisa kontribusi ilmunya kepada kita. Dan kita juga kepingin sekali siapa anak-anak kita yang bisa memberikan seperti ini, bisa sama-sama dengan kita memberikan kontribusinya pada kita semua. Ya, silakan sampaikan pada saya, mungkin kita akan atur waktunya. Terima kasih semuanya, sehat semuanya, bahagia bersama keluarga, dan jangan lupa tanggal 9 kita kumpul dan kita bersama-sama berangkat. Ada yang berangkat langsung ya karena ada kendaraan, ada yang berangkat bareng bersama-sama bis saya siapkan dari Bidakara. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.